Baik, teman-teman perawat, kali ini saya mau memaparkan tentang persiapan tim kalau kita mau resusitasi neonatus. Nah, pasti teman-teman untuk mendapatkan skill resusitasi harus mengikuti pelatihan ya, tidak bisa menonton video yang sepotong-sepotong. Saya ingin memberikan paparan supaya merefresh ya, ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dari pelatihan. Nah, persiapan tim harus dilakukan sebelum bayi lahir ya. Jadi jauh sebelum bayi lahir ya. Sehingga tidak terlewatkan saat kita menolong bayi baru lahir. Kenapa? Karena prinsipnya yaitu 1 menit pertama bayi itu sudah harus ditolong sampai diberikan bantuan ventilasi ya, apakah itu CPAP, apakah itu VTP gitu. Itu harus selesai dalam waktu 60 detik. Jadi tidak mungkin kita mempersiapkan diri sebagai penolong kalau tidak jauh dari sebelum bayinya lahir ya. Nah, sebelum bayi lahir ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kita harus mengetahui riwayat ibunya. Jadi bukan hanya ini ibunya dengan apa, nggak tahu. Minum obat apa, nggak tahu. Ada KPD apa nggak tahu. Yang kedua persiapan alat akan saya jelaskan di video lain ya. Kemudian pembagian tugas dan tim juga akan dijelaskan pada sesi ini. Konseling antinatal itu kita harus tahu ya kalau ibunya ini mau sesar, indikasinya apa gitu. Tidak mungkin tiba-tiba tidak ada indikasi ibunya dioperasi sesar gitu. Pasti ada indikasinya dan indikasinya itu biasanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, nyawa bayi atau nyawa-nyawa keduanya. Nah, kemudian untuk briefing 3 orang penolong ya harus dilakukan setiap kita mau menolong persalinan. Nah, ini contoh ya, kita mesti mengetahui kalau misalkan ada ketuban pecah dini, berapa jam ketuban pecahnya. Nah, ini sangat bermakna sekali. Kalau dia ketuban pecahnya di atas 18 jam, sangat tinggi risiko infeksi atau sepsis pada bayi baru lahir. Juga ada risiko pneumonia neonatal pada bayi. Jadi kita lihat kalau ketuban pecahnya 3 hari, 4 hari, apakah si ibu juga mendapatkan antibiotik? Akan berbeda risiko infeksi dan sepsis pada bayi dengan ketuban pecah tanpa antibiotik ataupun dengan antibiotik ya. Kalau cuma 4 jam, 5 jam ya itu mah nggak apa-apa lah gitu. 6 jam sih belum sampailah infeksi masuk ke dalam bayi ya. Kemudian misalnya ada perdarahan, ibunya ada riwayat perdarahan. Nah, kalau ibunya sendiri kurang darah, bayinya juga akan kurang darah. Nah, darah merah berfungsi bawa oksigen. Oleh karena itu, ya jangan heran pada bayi-bayi yang shock, kemudian sangat pucat, HB-nya sangat rendah, saturasinya juga nggak bisa naik meskipun sudah dilakukan pemberian alat bantu napas ya, karena memang yang harus dilakukan adalah transfusi. Dan jangan lupa pada saat kita terima bayi dengan perdarahan, kita mesti siap-siap nih. Kalau ibunya perdarahan, siap-siap. Bayinya juga kekurangan cairan ya, kita harus siapkan untuk loading. Ibunya dengan anestesi umum, berapa lama? Kalau habis di anestesi langsung dibelek, dibuka, bayinya diangkat, biasanya tidak ada risiko. Tapi ada ibu hamil yang mungkin menjalani pengobatan atau terapi di ICU ya dengan obat-obatan yang di knockdown gitu ya, bayinya juga akan mendapatkan obat-obat tersebut di dalam kandungan. Jadi ada resiko lah bayi apnu dengan distres napas pada saat lahir ketika ibunya mendapatkan obat yang efek sampingnya adalah respiratory supresan. Nah, bagaimana dengan ibu diabetes ya? Ibu diabetes risiko punya bayi besar, resiko gula darahnya rendah. Gula darahnya rendah bisa aja bayinya lahir keplek gitu ya. Kemudian ada juga risiko HMD. HMD bukan hanya pada bayi yang kecil-kecil yang parunya belum matang, tapi bisa juga terjadi pada bayi makrosomia dengan ibunya diabetes. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ada kemungkinan ya bayi itu perlu CPAP. Dan meskipun tidak banyak, ada kemungkinan juga dia perlu surfaktan, misalnya kalau sangat berat HMD-nya akibat ibunya tidak terkontrol, misalnya gula darah saat kehamilan. Kalau kehamilan ganda, kita harus siapin apanya? Jumlah timnya harus disiapkan, jumlah alatnya, ya kan? Pernah nih kehamilan ganda, pasiennya dua-duanya perlu CPAP, ya, tapi single nasal prong aja bawahnya cuma 1, misalnya seperti itu. Atau penolongnya nggak ada, cuman
untuk satu tim saja. Dan berapa berisikonya si bayi yang 2 ini, nah yang atau 3 misalnya. Oleh karena itu kalau makin tinggi risikonya, makin banyak jumlah orang yang kita butuhkan untuk menolong. Kemudian usia gestasi. Kalau dia prematur, risiko hipotermi ya biasanya di bawah 32 minggu kita mesti pakaikan plastik, atau risiko asfiksia karena imaturitas paru. Makin kecil tidak mungkin dia napas spontan. Jadi makin kecil ya siapin CPAP. Harus disiapkan. Lalu nanti ngedorongnya bagaimana dari kamar operasi? Berarti harus siapkan juga single nasal prong misalnya, atau mixtape kalau punya ya, atau berbagai macam alat yang bisa kita bawa untuk memberikan pertolongan selama transportasi. Jangan ya bayinya ya udah nanti aja deh di perina aja kita pasang. Bayinya kita dorong dulu. Nah, itu nggak boleh ya. Kita tidak boleh mendorong bayi dalam keadaan tidak stabil. Oleh karena itu semua faktor risiko ini harus kita ketahui jauh sebelum bayinya lahir. Bagaimana dengan informasi ketuban? Kalau dia ketubannya sudah pecah, kita harus tahu warnanya apa ya. Seringnya ketuban kita lihatnya pada saat di kamar operasi ya. Tapi kalau ketubannya berwarna hijau, kemudian bayinya tidak bugar, maka intervensi yang kita lakukan setelah saat bayinya lahir akan berbeda dengan kalau bayinya ketubannya jernih. Atau apakah bayi ini mengalami kelahiran dengan forceps atau vakum ya, ada risiko trauma kepala, ada risiko asfiksia. Dan misalnya ada lagi riwayat prolaps tali pusat ya, jadi dia SC sito karena gawat janin prolaps tali pusat. Nah, ini bayinya hipoksia berkepanjangan. Kita harus cegah efek-efek HIE ke depan yang bisa menyebabkan disabilitas pada bayi ini dengan segera kita berikan oksigenasi ventilasi. Nah, jadi informasi itu bukan hanya bayi yang kita tanyakan ya, meskipun resusitasi neonatus itu adalah menolong si bayi, tapi informasi dari ibu harus lengkap dan jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan tim ya, karena persiapan alat di video yang lain. Persiapan tim itu minimal 3. Nah, kalau memang diperlukan ya silakan berempat gitu. Penolong satu adalah pemimpin, biasanya yang kompetensinya paling tinggi. Dia berada di kepala pasien, dia pegang airway breathing, pernapasan, dia yang akan melakukan VTP, dia akan melakukan intubasi ya kalau diperlukan ya. Penolong kedua sirkulasi, boleh di samping kanan, di samping kiri, dia bertanggung jawab untuk sirkulasi. Jadi denyut jantung, kompresi jantung, resusitasi cairan, pasang umbilikal dan sebagainya. Penolong 3 itu dia alat, dia harus ditempatkan juga di samping, dia bisa membantu menyalakan monitor suhu ya. Kalau ada VTP pakai neopaf, ini yang ngatur-ngatur muter-muternya tuh si penolong ini, penolong 3 ya. Jadi nggak si airway breathing lagi VTP gitu terus dia sibuk lagi ngurusin alat-alat, itu tidak seperti itu ya. Sehingga yang first golden minute tadi 60 detik akan tercapai kalau kerjanya simultan dan terkoordinir. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tim? Satu, tadi pembagian tim, yang kedua pembagian tugas, dan yang ketiga harus dilakukan briefing. Briefing itu adalah rapat singkat tim resusitasi, kita hanya mengulang secara lisan tindakan apa aja yang akan kita lakukan kalau bayinya lahir. Hal ini untuk mencegah, misalnya ada si sirkulasi tuh greget gitu ya, wah dia pengen benerin si airway breathing, atau airway breathing bingung, lahir langsung panik, misalnya bayinya apnu dan keplek dan sebagainya. Atau sama-sama bengong, kita ngapain aja ya gitu misalnya. Itu jadi bisa dihindarkan dengan briefing ya, mudah-mudahan tidak ada yang bengong ya saat menolong resusitasi. Nah, tapi di latihan-latihan jangan lupa sebelum bayinya lahir kita harus briefing. Nah, saya mau kasih contoh ya, contoh briefing. Kasus pertama, kita mau nolong bayi 39 minggu, cukup bulan, beratnya sekitar 4.000, dengan SC indikasinya dia nggak bisa lewat bawah nih, ada cephalopelvic disproportion. Nah, apa aja sih yang kita hadapin kalau bayi besar seperti ini? Ada kemungkinan dia HMD ya, ada kemungkinan dia gangguan pernapasan ya. Kemudian kalau dia SC ada kemungkinan kan dia TTM ya kan. Jadi kita harus bersiap-siap menghadapi pasien yang kemungkinan dapat asfiksia. Hipotermi juga iya karena semua bayi baru lahir resiko hipotermi. Hipoglikemi ya karena bayinya besar, hipoglikemi bisa.
Hati-hati juga bayi gede nih, kalau ngeluarinnya susah, wah bisa jadi hipoksia misalkan saat saat lagi persalinan, misalnya seperti itu. Jadi saya di Airway, saya akan eh, memimpin tim ini. Nah, kamu nanti pilih temannya kan ada 2 ya, jadi kamu nanti tangkap bayi ya, tangkap bayi, langsung taruh di infant warmer. Kalau bayinya bugar, nah jangan lupa kapan kita bilang bayi bugar. Bayi bugar kalau tonusnya baik, menangis kuat ya, tonus baik menangis kuat, bugar langsung langkah awal. Nah, setelah langkah awal saya akan nilai pernapasan. Kamu sirkulasi langsung bawa stetoskop, dengerin denyut jantungnya di bawah 100, kasih tahu saya. Di bawah 100 kita akan VTP ya. Saya akan nilai kalau apnu gasping, saya VTP, merintih, retraksi, takipnu, saya akan pasang CPAP. Kemudian kamu setelah taruh bayi ngapain? Ya, pasang monitor, pasang suhu, nyalakan Apgar. Ada beberapa infant warmer yang ada menit detik Apgarnya ya, supaya kita bisa menghitung. Nah, itu contoh kasus pertama. Lalu kita ulang lagi kalau memang belum paham. Kamu nanti ngapain habis nangkap bayi? Saya taruh di sini, saya ngapain gitu ya. Saya akan melakukan langkah awal, kemudian suction apabila bayinya tidak bugar, setelah itu lalu dinilai. Sehingga 60 detik yang terjadi itu sudah tidak pakai mikir, karena sudah diulang secara lisan ya. Oke, contoh 2. Jadi ada pasien 40 minggu, dia gawat janin, dia sebenarnya lahirnya itu di bidan. Dia lahir spontan, kemudian di tengah perjalanan macet, partus macet, jadi nggak maju. Dibawa ke rumah sakit dengan partus macet, kepala bayinya nggak bisa keluar di jalan lahirnya, ibunya sudah kehabisan tenaga, bayinya sudah hipoksia, kemudian ketubannya berwarna hijau kental, dan SC-sito karena gawat janin sudah mulai bradikardi. Oke, kita pasti ketemu bayi yang jelek, ya kan? Ketemu bayi yang jelek, udah bradikardi, gawat janin, dia udah hipoksia, udah BAB, BAB spontan tuh kalau di dalam kandungan itu petanda dia hipoksianya sudah berat ya. Ibunya sudah tidak kuat ngeden, berarti kita akan mendapat bayi dengan gangguan napas ya. Saya sebagai airway, saya harus siapin suction. Nah, suction yang saya siapin harus gede. Karena bayi ini bersiko mekonium aspirasi ya, berwarna hijau kental. Mekonium tuh kental banget, jadi nggak bisa saya pakai suction nomor 8 ya, nggak, jangan cemen-cemen 12 atau 14, 16 ya boleh-boleh aja. Saya akan suction. Nah, apa yang harus saya kerjakan? Saya cek dulu tuh suctionnya nyala apa enggak, nyambung apa enggak. Ngurusin suction di saat bayinya lahir tuh nggak boleh, karena udah nyala semua, udah beres semua, udah tinggal dipakai suctionnya ya. Kemudian saya akan bilang sama yang nangkep bayi, jangan dirangsang bayi saya kalau dia tidak bugar, dia tidak boleh dirangsang sebelum dibersihkan jalan napasnya. Oke, kalau saya bisa menggunakan laryngoskop dan melakukan suction via laryngoskop kurang dari 30 detik, saya boleh melakukan itu. Tapi nggak boleh nih, nggak intubasi aja belum tentu bisa, lalu bayinya datang, terus dicoba intubasi, saya mau suction lendir langsung ke trakea gitu ya. Wah, nyari apa? Plika vokalisnya aja susah. Nah, jangan. Tapi kalau saya merasa saya ahli laryngoskop, saya bisa melakukan suction langsung ke trakea kurang dari 30 detik, maka siapin. Ya, pasang sarung tangan steril, pegang laryngoskopnya, udah nyala, bilahnya udah bener, suctionnya udah dipegang, jadi saat bayinya lahir tidak bugar, taruh ya, saya akan langsung buka, saya suction langsung ke trakea. Nah, itu bisa dikerjakan. Jadi pilih yang mana nih si airway breathing? Mau langsung suction dengan besar karena dia tidak mampu kurang dari 30 detik melakukan laryngoskop, atau mau dilakukan dengan via laryngoskop. Nah, dua-duanya udah disiapin. Jadi itu objin lagi buka perut, kita udah tahu mau ngapain setelah bayinya keluar ya. Kemudian sirkulasi gimana? Kamu bawa stetoskop, dengerin denyut jantungnya ya. Kalau nanti denyut jantungnya di bawah 100 kita akan VTP, di bawah 60 kita akan RJP gitu. Nah, jadi jangan sampai algoritma tersebut cuman sebagai template dan urutan-urutan biasa gitu. Padahal setiap kasus beda-beda ya.
Saya coba kasus 3 ya. Ini usia gestasi 30 minggu, 1.300 gram, ibunya kejang-kejang dan harus SC Sito lah ya. Sudah pematangan paru sih sebelumnya, tapi baru 1 kali, tapi karena ibunya PEB dan kejang, setelah stabilisasi bayinya mau dikeluarin gitu ya. Nah, apa yang saya hadapi? Yang kita hadapi adalah bayi kecil ya, risiko hipotermi, risiko asfiksia karena dia belum pematangan paru lengkap, kemudian resiko infeksi juga karena dia imaturitas ya. Jadi yang saya lakukan, saya sebagai airway breathing nanti langsung saya plastikin, nggak usah dikeringkan ya. Jadi langkah awalnya saya harus siapin plastik langsung di tangan saya langsung masukin ke plastik, pasang topi. Nah, kamu yang di airway yang di sirkulasi, kamu pakai stetoskop, dengarkan denyut jantung di bawah 100 nanti saya akan VTP. Ya kan, terus lanjut evaluasi sirkulasi kalau di atas 100. Nah, langkah awal yang berbeda adalah saya langsung pakaiin plastik, posisikan, ya kan, hangatkan di bawah infant warmer, posisikan kembali. Lalu saya akan menilai, ya, langkah awal kan taruh di infant warmer, kemudian diposisikan, jangan lupa setelah itu dibersihkan. Tapi pada kasus ini yang langkah awal yang ketiga itu kita skip ya. Jadi dia tidak dikeringkan dengan kain. Tapi langsung masuk plastik. Diposisikan kembali dan dinilai. Saat saya menilai, kalau dia retraksi, merintih, takipnu, saya pasang CPAP. Kalau apnu, gasping, FDJ di bawah 100, saya akan VTP. Nah, semuanya itu udah siap. Kalau saya mau VTP, saya pakai sungkup yang berapa nih kira-kira ukurannya? Nggak mungkin saya kasih L kan, 1.300. Udah nempel tuh sungkupnya. Mau pakai apa? Mau pakai bagging, ambu bag, atau mau pakai tipis resuscitator? Ya udah nempel itu barangnya. Ya udah siap, langsung udah siap mompa kita. Nanti kamu nanti yang nangkep bayi langsung taruh di infant warmer, kemudian saya langkah awal, kamu nggak usah kering-keringin, saya mau masuk ke plastik langsung, bantuin pasang topi, monitor saturasi, pasang, dan ukur suhu. Bisa diulangi kembali ya teman-temannya. Jadi coba kamu tadi ngapain setelah bayinya keluar. Nah ini yang terakhir ya, kasus 4. Jadi ceritanya dia SC Sito, ibunya perdarahan dengan plasenta previa, riwayat HB5, sudah transfusi, tapi HB pasca transfusinya belum keluar, tapi bayinya udah jelek nih, jadi harus dikeluarin segera. Ibunya sempat riwayat shock hipovolemik, saat ini udah stabil, udah diresusitasi, udah berkolf RL dan transfusi PRC. Kita akan menghadapi bayi dengan gangguan sirkulasi. Jadi jangan ragu, langsung bilang ya, airway breathing ada kemungkinan jelek ya, karena kalau sirkulasinya jelek, oksigenasi nggak sampai ke jaringan, akan jelek juga gitu kondisi secara umumnya. Nah, siapkan apa? Siapkan 1 loading cairan ya, loading cairan dengan NaCl 10 kali berat badan. Taksiran berat janin 2,8, pasang 30 juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah narik-narik NaCl di saat first golden minute atau first golden hour. Kalau bisa kita udah tahu faktor resikonya, ya udah siapin aja. Bagus-bagus kalau nggak kepake NaCl-nya nggak apa-apa. Tapi kita nyari-nyari sepet, ngurusin NaCl di saat itu sepertinya akan terlalu lama. Kemudian sudah tahu ini anak akan ada risiko hipovolemik. Ya udah, NGT udah disiapin nih buat pasang umbilikal. Set umbilikal udah ada. Siapa yang paling jago umbilikal? Dia masuk di sirkulasi. Jangan nanti di tengah-tengah resusitasi dia tuker. Itu boleh ya. Jadi pada saat di tengah resusitasi kita tukar tempat boleh. Tapi kita udah tahu ini anak yang dibutuhkan adalah cairan. Jadi yang dipersiapkan itu. Kemudian sangat mungkin juga dia mungkin butuh intubasi, ya sudah disiapkan semuanya. Jadi saya sebagai airway breathing, setelah bayi lahir saya lakukan langkah awal, setelah itu saya nilai ya, apakah dia perlu CPAP atau perlu VTP. Jangan lupa sirkulasi sudah siapkan untuk persiapan loading kalau sirkulasinya jelek. Mungkin contohnya itu teman-teman bisa latihan sendiri untuk di timnya masing-masing. Nah, ini tipsnya ya, kita harus latihan terus-menerus, karena yang namanya skill itu bukan teori ya, jadi nggak bisa dibaca, nggak bisa didengerin, nggak bisa ditonton, jadi harus dikerjakan. Apalagi kalau ada teman-teman yang setiap jaga nggak pernah dapat pasien jelek, keterampilannya akan berkurang ya, nanti sekalinya ketemu pasien, sama seperti orang yang nggak pernah ikut pelatihan sama sekali.
Nah, usul saya juga kalau latihan kita bikin video, terus kita evaluasi bersama. Nanti saya ada beberapa contoh. Nah, untuk kasus SC yang sulit, pasien yang sulit, selain briefing, mungkin kita perlu simulasi. Jadi sebelum bayinya lahir, coba yuk kita pura-puraan pakai boneka nih, kalau bayinya keluar, kamu ngapain, supaya nanti gerakan kita pun sudah diprogram gitu. Dan itu sangat menghemat waktu dan bisa menyelamatkan bayi. Nah ini dia. Tuh. Langkah awal kan harusnya 30 detik udah selesai. Ini belum nih, ini bingung siapa yang suction. Siapa nih yang suction, siapa bingung kan? Nah, siapa nih yang harus suction? Kemudian langkah awalnya juga tuh, kan nggak diposisikan, hangatkan, posisikan, keringkan, rangsang. Nah, itu nggak dikerjakan ya. Kemudian kita lihat nih, nah ini udah mulai VTP. Kemudian kita lihat ya, jadi ini videonya mungkin 5 menit nih, padahal harusnya first 20 menit. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, jadi tidak perlu semua orang harus melakukan penilaian, diri sendiri juga bisa lihat, oh iya ya ternyata nih tuh kalau di video gini kan ada jamnya nih, kelihatan nih first golden minute-nya seperti apa ya. Kita lihat nih ceritanya, ini 1 kilo nih bayinya ya. Bayinya 1 kilo gimana? Bugar atau tidak ya, harus ditanya dulu. Langkah awal. Terus mana sih sirkulasinya, harusnya mendengarkan denyut jantung, ya kan? Nah, plastiknya harus sudah siap. Kemudian si alatnya mana nih? Tadi briefing apa enggak gitu? Alat kamu kok enggak pasang monitor, suhu dan sebagainya. Langkah awalnya bagaimana? Sudah diposisikan atau belum? Nah ini akhirnya bayinya jadi nggak selamat kelamaan. Nah kan nih gunting-gunting di saat diperlukan. Jadi plaster itu tidak boleh dikerjakan pada saat kita butuh. Jadi sebelumnya udah disiapkan di kotak emergensi, udah ada tuh plaster siap pakai. Mungkin itu ya. Selamat berlatih terus-menerus, turunkan morbiditas dan mortalitas akibat asfiksia. Kita lakukan resusitasi yang benar, karena kita semua pasti punya salah, punya hilaf. Tapi kalau kita berusaha supaya meminimalisasi error, kita pasti akan menyelamatkan banyak nyawa yang diperlukan.